Mengharamkannya salah, dan menggampang-gampangkannya pun salah. Bukan pelampiasan emosi seperti yang banyak dilakukan orang sekarang. Begitu bukan lelaki yang baik yang mengancam-ngancam istrinya dengan, bukan sesuatu yang pelampiasan emosi, bukan sesuatu yang bersifat ancaman dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya punya istri pertama, terus saya mengajukan cerai, tapi pada saat di pengadilan itu dibatalkan oleh pengadilan. Yang mengajukan cerai siapa, Pak? Saya yang mengajukan cerai karena istri minta mengajukan cerai, akhirnya saya disuruh mengajukan cerai ke pengadilan. Baik. Nah, pada saat di pengadilan istri saya malah nggak mau, Ustaz. Akhirnya malah jadi ribut, akhirnya saya menghindar aja, dan saya talak dia dengan langsung dengan talak ke istri saya. Yang saya pertanyakan adalah apakah secara Islam sudah sah Pak saya sudah bercerai dengan istri saya tersebut, Ustaz? Baik. Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya ingin sampaikan kepada saudara kita kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita anggap ini pertanyaan terakhir pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini, karena kita akan sedikit panjangkan bahasan yang ditanyakan. Talak dalam agama kita tidak dianjurkan, walau tidak haram. Tidak dianjurkan dalam arti kata berusaha menjauhlah dari yang namanya talak, berusaha menghindar dari yang namanya talak. Talak itu bukan sesuatu yang baik, namun dia bukanlah haram. Mengharamkannya salah, dan menggampang-gampangkannya pun salah. Talak lebih seperti pintu emergensi. Di saat tidak mungkin lagi mempertahankan perahu pernikahan, rumah tangga, sudah berusaha untuk membenahi, sudah berusaha untuk memperbaiki, namun tak kunjung bisa, maka ada solusi diberikan agama bernama talak. Namun tidak dianjurkan untuk digampang-gampangkan. Saya tidak mengatakan, Bapak yang tadi bertanya menggampang-gampang, saya tidak mengatakan itu. Saya hanya bicara hukum umum tentang talak, agar kemudian kita tidak bermudah-mudahan dengan talak. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, talak itu bukan pelampiasan emosi seperti yang banyak dilakukan orang sekarang. Begitu emosi, kata-kata talaknya dia keluarkan. Bagaikan talak itu adalah pelampiasan emosi. Dan tidak sedikit yang kemudian setelah itu nyesal dan datang kepada ustadz dan minta caranya, gimana caranya saya menyesal. Ini semua karena talak dijadikan pelampiasan emosi. Anda emosi bisa saja, silakan emosi karena Anda manusia, tapi jangan bermain-main dengan talak supaya Anda tidak menyesal. Dan talak juga bukanlah kalimat ancaman untuk istri. Banyak orang mengancam istri dengan talak, dan bukan lelaki yang baik yang mengancam-ngancam istrinya dengan talak. Talak itu mirip dengan pintu emergensi saja. Ketika sudah berusaha dan tidak mungkin rasanya masuk ke pintu emergensi bernama talak. Dan saya mengajak diri sendiri dan kita kaum muslimin dan muslimat untuk berhati-hati di dalamnya dan tidak bergampang-gampangan di dalamnya. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita berfikir dulu untuk talak, menyuruh kita untuk berkomunikasi dengan orang yang bijaksana untuk mentalak. Dan setelah segala-galanya dilakukan, ternyata talak itu kayaknya juga harus dijatuhkan, maka kita jatuhkan. Setelah dijatuhkan, istri pun yang sudah ditalak tetap harus berada di rumah selagi masa iddahnya masih ada. Jadi ketika telah dijatuhkan oleh suami talak kepada istrinya, saya ceraikan Anda, dan itu diperintahkan untuk menjatuhkan dengan baik-baik. Menjatuhkan talak tidak boleh dengan emosi, dengan baik-baik. Aufariquhunna bima'ruf. Bercerai dengan mereka dengan cara yang baik, ucapkan talak dengan cara yang baik. Dan ketika telah diucapkan kata talak, yang setelah difikirkan, setelah didiskusikan, setelah dimusyawarahkan dengan orang yang cerdik, pintar, beragama, baru kita jatuhkan.
Kalau memang itu yang terbaik rasanya untuk kita dan istri, kita jatuhkan kepada istri kita. Dan setelah kita jatuhkan talak dengan cara yang baik, adik, mohon maaf, abang harus ceraikan kamu. Kayaknya kita nggak bisa. Hari ini saya jatuhkan kepadamu talak satu. Setelah kita menjatuhkan talak satu, disuruh oleh Allah di dalam Al-Quran, istri kita itu tetap berada di rumah kita sampai selesainya masa haid. Maaf, masa iddah. Dan masa iddah itu adalah 3 kali suci daripada haid, lebih kurang 3 bulan. Jadi selama 3 bulan dia tetap istri kita, berada di rumah kita, melayani kita sebagaimana biasa, seolah-olah dia bukan orang yang dicerai. Namun kalau kita memang tetap ingin bersikeras untuk mencerainya, selagi 3 bulan di rumah itu, selagi masa iddah di rumah itu, kita jangan berhubungan badan dengannya. Di saat inilah Allah menyuruh kita berpikir, merenung, apakah talak yang kita jatuhkan kepada istri kita itu sudah tepat atau tidak tepat, atau tergesa-gesa. 3 bulan loh waktunya untuk berpikir, lebih kurang. 3 kali suci dari haid, semenjak talak kita jatuhkan. Haid pertama bersih, haid kedua bersih, haid ketiga bersih, itulah dia waktu iddah. Selama waktu iddah itu tetap di rumah kita, dan dia tetap istri kita. Tali pernikahan belum putus dengan talak dijatuhkan. Kapan tali pernikahan putus? Tali pernikahan putus dengan selesainya masa iddah, disuci daripada haid yang ketiga, dan kita belum merujuk, maka tali pernikahan putus. Tali pernikahan yang pernah kita sambungkan dengan ijab dan qabul bersama wali istri kita, siapapun walinya, yang kebanyakan adalah orang tua, tali yang pernah kita sambung itu telah putus dengan masa iddah yang selesai, dan kita tidak merujuknya. Dan ketika tali itu telah putus, ketika itu istri kita kembali kepada orang tua dan keluarganya. Baru ketika itu tali pernikahan putus. Selagi masa iddah, istri di rumah, istri berada pada posisi antara ada dan tiada. Dia tetap melayani kita, membuatkan makanan, dia tetap tidur bersama kita di kamar. Namun kalau tekad kita kuat untuk mencerainya, kita disuruh untuk menahan diri untuk tidak berhubungan badan dengannya, berhubungan suami istri dengannya. Dan ketika tekad itu kuat, pasti berhasil seorang suami untuk tidak bergaul dengan istrinya. Pertanda bahwa tekadnya betul-betul kuat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Mungkin boleh jadi setelah talak Anda jatuhkan dan istri berada di masa iddah antara ada dan tiada, boleh jadi Allah membuat suatu perkara yang baru lagi yang Anda tidak ada sebelumnya. Maksudnya berubah hati kita. Setelah talak kita jatuhkan, ternyata di bulan yang kedua kita baru sadar bahwa talak itu nggak benar. Kita mengambil kesimpulan yang salah, kita mengambil keputusan yang salah, dan masih ada kesempatan untuk merujuk tanpa harus akad baru. Begitulah talak dalam agama kita. Bukan sesuatu yang pelampiasan emosi, bukan sesuatu yang bersifat ancaman dan yang lainnya. Dan saya mengajak saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat bahwa pelajarilah masalah talak. Kalau ingin mentalak, jangan hanya belajar akad nikah. Akad nikah untuk menyambungkan, talak untuk menceraikan dan memutuskan. Dia berada pada posisi yang sama. Yang satu untuk menyambungkan, yang satu untuk memutuskan. Maka jangan hanya belajar menyambungkan dan tidak belajar cara memutuskan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Maka saya anjurkan kepada saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, bertakwalah kepada Allah dalam masalah talak. Jangan talak dijadikan adalah bahan emosi, pelampiasan emosi. Jangan jadikan bahan ancaman. Jangan jadikan sesuatu yang diremehkan, disepelekan dan dikerjakan serampangan. Jangan. Ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tali pernikahan adalah tali yang sangat sakral dalam agama kita, yang harus dijaga. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat saya kepada diri sendiri dan kita semuanya, di luar pertanyaan. Adapun pertanyaan tadi dari saudara kita, barakallahu fiik, ana tidak tahu bagaimana kondisi antum ketika bercerai dan yang lainnya. Tapi khusus pertanyaan antum, kemudian antum bertanya setelah di pengadilan tidak diterima, lalu saya jatuhkan talak sebagai seorang suami kepada istri. Apakah sah? Jawabannya sah. Jawabannya sah. Karena talak di dalam agama kita dijatuhkan oleh dua, suami atau pengadilan. Suami atau pengadilan. Ketika suami menjatuhkan, maka talak sah secara syariat. Walau mungkin secara undang-undang di negeri kita tidak dianggap, namun secara syariat talak itu sah dijatuhkan oleh seorang suami. Dan sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjaga kita, memelihara kita,
jaga keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya dan murkanya. Semoga Allah masukkan kita kepada ridhonya dan surganya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.